warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini kita sudah membahas suhu dan kalor pada bagian ketiga. Berarti ini bagian yang terakhir. Ya. Ya. Nah, pertemuan pada hari ini kita tetap lakukan PJJ semuanya. Karena yang PTM yang separuh itu kelas 10. Ya, jadi 2 minggu gantian. Semoga kondisi di Purbalingga turun menjadi level 2. Sekarang masih dalam kondisi level 3. Kita doakan aja level 2 nanti yang masuk akan lebih banyak. Itu ya. Dan kita harus selalu ingat kepada Allah, memohon kepada Allah semoga masalah corona di dunia ini, terutama di Purbalingga, itu cepat terselesaikan gitu loh. Maksudnya berkurang yang terkena corona atau nggak ada sama sekali. Pada topik ini kita akan membahas perpindahan kalor. Ya. Kalor berpindah menurut 3 cara, yaitu konduksi. Ya. Nah, konduksi itu bisa dikatakan lain adalah hantaran. Hantaran itu konduksi. Kalau konveksi itu aliran. Ya. Radiasi ini pancaran. Ya, itu istilah lain dari sini ya. Ya. Ini ada sebuah gambaran. Ada api. Ya, ada api. Di atas ada panci. Nah, panci ini ada gagangnya. Gagangnya dipegang tangan. Itu. Ya. Di sini dari perpindahan kalor ini sudah membahas ketiganya. Yang konduksi itu terjadi pada zat padat. Pada zat padatnya ini konduksi. Itu ya. Oke ya. Jadi konduksi itu terjadi pada benda padat. Jadi terjadi suatu aliran. Yang dikatakan konduksi itu adalah perpindahan panas yang partikelnya itu tidak ikut berpindah. Kalau benda padat kan tidak ikut berpindah. Itu loh ya. Oke, itu konduksi. Nanti kita bicara di banyak ada. Nanti kita bedakan. Terus yang dikatakan sebagai konveksi itu aliran. Ini pada zat cair. Ya ini. Nanti kita bicara di bawahnya. Yang ketiganya radiasi. Kita bicarakan dulu yang konduksi pada keterangan di bawah. Konduksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat. Jadi zatnya itu nggak ikut berpindah. Dirumuskan Q, K, A, T, delta T. K-nya ini karena konsepnya adalah konduksi, K-nya itu koefisien konduktivitas termal. Ya. K-nya ini. Q itu kalor. Kalor itu sebuah bentuk energi. Terus A di sini adalah luas. Oke. Luas A ya. Kita bicarakan A-nya. A itu bila tidak diketahui bentuknya, itu apa anakku? Bentuknya apa?
A ini kan luas ya. A ini luas. Kalau nggak diketahui bentuknya di soal, berarti A itu bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran. Ya, jadi A-nya itu bentuknya apa? Lingkaran. Kita ingat-ingat ya di sini supaya kita ada soal. Oh, kok A nggak diketahui mesti itu lingkaran. Nah, T-nya ini ada dua, T kecil dan T besar. Nah, T kecil itu adalah waktu perpindahan. T kecilnya waktu, T besarnya adalah suhu. Jadi untuk membedakan, kan ada sama-sama simbol T ya antara waktu dengan suhu. Maka dibedakan dengan T besar dan T kecil. Yang besar adalah suhu, yang kecil adalah waktu. Nah, L itu panjang pengantar. Oke. Selanjutnya, Q per T itu dinamakan laju perpindahan kalor. Oke. Satuannya kan joule per sekon. Nah, joule per sekon itu bisa diganti dengan satuan watt. Ya, jadi joule per sekon itu sama dengan watt. Itu ya. Nah, satuan listrik. Oke. Sekarang kalau kita akan mengetahui, Anda tahu, K kan satuannya joule. Waktu satuannya apa? Sekon. Betul ya anakku? Luas penampang satuannya apa? Meter persegi. Nah, panjang satuannya meter. Selisih suhu satuannya Kelvin. Ya. Nek selisih suhu antara Kelvin dan Celsius sama nggak anakku? Selisih suhu Kelvin dan Celsius sama tidak? Halo? Sama. Sama, Pak. Ya, selisih suhunya sama ya, tapi suhunya beda, diingat ya. Itu oke. Sekarang kita akan mengetahui satuan K kok dapat T ini dari mana gitu loh ya. Kita ambil dari rumus H gitu ya. Kita mulai dari H sama dengan K A delta T per L. Oke ya, ini saya salah nulis ya. Kudu ini sama dengan ini pas ini. H-nya di sini. Oke. Nah, K dengan apakah? K kan berarti HL. Udah tak? Kan ini kan ini. Jadi kan HL per apa anakku? Delta L. A Delta T, Pak. T. Iya, oke. Tak tahu di sini ya. K. H ini kan laju perpindahan. Satuannya apa? Satuannya apa? Laju H ini satuannya apa? Joule per sekon sama dengan apa anakku? Watt. Watt. Jadi joule per sekon itu satuannya watt, ya. Nah, L ini panjang gitu. L ini panjang. Satuannya apa? Meter. Gitu ya. Per gitu loh ya. Ini A itu luas. Satuannya apa anakku? Luas Meter persegi. meter persegi, bagus ya. Terus perubahan suhu satuannya apa? Kelvin. Kelvin itu ya. Itu. Maka Anda ketahui di sini ya. Meter dengan meter persegi. Meter dengan meter persegi ini kan bisa diringkas kan? Berarti ini kan dicoret ini 2 ini kuadrat habis gitu kan. Berarti satunya apa jadiannya? Watt ya nih, watt meter tinggal meter Kelvin. Itu loh kalau cari satuan itu. Ini loh satuan ini. Itu sumbernya dari situ, kamu harus tahu. Jadi kalau nanti Anda ditanya
apa dimensi dari K, dicari seperti inilah. Anda tahu dimensi W itu apa, itu dimensi M apa, dimensi K apa, itu ya. Oke. Ya, udah tahu di sini. Kita akan lanjut. Ya. Proses konduksi yaitu pada benda non-logam. Nah, benda non-logam itu Anda tahu, kayu itu kan non-logam dan lainnya itu. Perpindahan terjadi akibat getaran partikel yang menumbuk partikel di sebelahnya. Jadi antara partikel itu nyinggung partikelnya. Akhirnya kita satu berentetan. Contoh ya, yang paling mudah kalau kita bicarakan ada beberapa connector yang dideretkan itu. Terus Anda pakai satu connector itu, kamu dorong, kan yang dari sebelah kiri, connector sebelah kiri kamu dorong, yang kanan kan ikut bergerak. Berarti kan itu antara singgung-singgungan antara connector itu. Nah ini connector itu dikatakan sebagai partikel, itu bayangannya seperti itu ya. Jadi kalau bendanya itu adalah non logam. Oke. Sekarang kalau pada benda logam yang bergerak apakah partikelnya? Ya ini ya. Perpindahan terjadi melalui elektron bebas pada lautan valensi. Berarti yang bergerak itu elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar, ya kan? Kamu kan di kimia kan diajarin pada golongan 1, golongan 2, golongan 6 dan 7. Nek golongan 1 dan 2 itu kan lebih mudah melepaskan elektron untuk menjadi kestabilan. Tapi untuk golongan 6 7 itu lebih mudah menerima. Gitu loh. Berarti terjadi perpindahan elektron, berarti melepaskan sebuah elektron, gitu ya. Itu pada atom pada golongan 1, gitu loh. Anda apa enggak? Itu H ya, hidrogen apa? Litinium apa? Natrium, kalium dan halinaka gitu ya. Rebutan itu Rb, kalsi itu Cs, feri itu Fr gitu. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidisium, sensium, francium. Atau mungkin pada golongan ini melepas satu elektron. Kalau pada golongan 2 itu melepas 2 elektron. Contohnya apa? Be ya, berium, bebek ya, ini mangan ya. Terus apa? Cacing, serot, banget, rasane ya. Jadi bebek, mangan, cacing, seret, banget, rasane. Banyak teknik trik ya. Silakan Anda buka di Google cara menghafal SPU banyak sekali. Berium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Ya, itulah. Jadi yang di sini ini melepaskan elektron untuk benda logam. Yang non logam partikelnya yang terjadi getaran gitu loh. Oke. Contoh peristiwa konduksi. Contoh peristiwa konduksi itu ada alat masak memanas isinya dengan prinsip konduksi. Di alat masak itu kan biasanya terbuat dari logam. Jadi perpindahannya adalah secara konduksi, gitu loh. Sendok apabila dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung lainnya akan terasa panas. Jadi kan yang dipanasi pada satu ujung, yang misalkan ujung kiri, yang kanan, terus lama-lama jadi panas, kan ada perpindahan panas. Itu ada kalor gitu loh. Dan ini terjadi perpindahan panas. Itu kan contohnya 1-2 prinsip sana. Gitu ya. Sekarang yang kita bicarakan pada konveksi. Tadi udah ada gambar di atas. Tapi akan saya bicarakan di sini dulu. Kita gambar pelan ya.
Ini ada api ya. Oke. Ini ada sebuah bejana dipanasi. Ini api di sini. Oke. Kalau ini di atasnya ini ada cairan ini. Ini zat cair di sini. Ada zat cair. Kalau benda dipanaskan itu akan apa, anakku? Memuai atau menyusut biasanya secara umum. Halo, anakku. Memuai. Oke. Jadi benda yang dekat dengan api ini akan terjadi pemuaian, gitu loh ya. Benda yang dekat api ini akan terjadi pemuaian. Oke, paham ya? Dibanding dengan yang di sampingnya kan lebih cepat yang dekat api. Kita tahu rumusnya bahwa massa jenis itu rho sama dengan apa, rho? M apa? Per V, ya kan? M per V itu massa jenis. Oke. Kalau benda dekat api ini dipanaskan, kan berarti volumenya membesar. Paham ya, anakku? Kalau memuai itu volumenya membesar. Maka massa jenisnya ngapain? Membesar atau mengecil? Halo, anakku yang cantik, yang ganteng. Mengecil. Mengecil. Oke ya. Karena itu ya, karena berbanding terbalik. Sekarang Anda ketahui, ada dua zat cair yang massa jenisnya berbeda, ya. Dua zat cair yang massa jenisnya berbeda. Kalau dicampur, yang di atas itu yang massa jenis besar atau kecil? Yang kecil. Yang kecil, betul. Yang di atas yang kecil, oke ya. Oke, kita bicarakan di sini. Karena di sini terjadi pemuaian, volumenya besar, maka rho-nya mengecil. Karena rho-nya mengecil, maka di sini akan naik. Gitu loh. Akan naik. Nah, karena ini naik, di sini ada kekosongan. Nah, kekosongannya diisi dari kiri kanannya, kanan itu akan diisi. Itu loh. Terus ini naik lagi. Ini tambah gerak lagi, ngisi gitu loh. Ya, akhirnya dia akan bergerak begini terus. Terjadi sebuah aliran. Ini terjadi partikelnya itu berputar, partikelnya bergerak gitu loh. Kalau pada zat cair ini yang dinamakan konveksi. Itu ya. Bisa dipahami? Ya. Ya, oke ya. Oke, paham ya? Oke. Jadi konveksi adalah perpindahan kalor dengan zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel besar. Gitu lah, itu perpindahan. Rumusnya ini K-H-A-T-T. Hanya itu kan konveksi, koefisien konveksi termal. Ya, T ada T ini. Ini rumusnya seperti ini ya. Anda bisa baca sendiri. Sama konsepnya dari atas. Sekarang apa? Konveksi terjadi pada saat yang merupakan fluida. Fluida itu apa, anakku? Fluida itu apa? Zat alir. Zat alir ya, bagus. Jadi yang dikatakan fluida itu adalah zat alir. Zat alir itu adalah zat yang bisa mengalir. Tadi dari apa? Cair atau gas ya. Di sini air, nanti cair atau gas gitu ya. Jadi ini cair. Ya, cair atau gas. Itu disebut fluida. Konveksi terjadi akibat perbedaan massa jenis. Tadi kita bahas ini kan, dipanasin, rho-nya membesar, volumenya besar, rho-nya mengecil. Nah, terjadi perbedaan massa jenis, akan terjadi perputaran, gitu loh. Ya. Kalau tadi akibat perbedaan massa jenis. Contoh pemanasan air, ventilasi udara, cerobong asap,
angin darat dan angin laut. Contoh itu yang terjadi alami, pemanasan air. Ventilasi udara, ya. Ventilasi udara itu apa? Bahwa udara itu akan bergerak dari tempat yang dingin ke panas, gitu loh. Atau tekan tinggi ke tekanan rendah. Maka di situ akan bisa kita ini tunggu sana kan nggak mungkin, nggak ada gerakan. Curah buang asap ini juga, ya. Di rumah kan biasanya lebih dingin daripada yang di luar, maka asapnya akan naik. Angin darat dan angin laut, Anda ketahui angin darat dan angin laut. Dan air dengan bumi itu kalau dipanaskan itu lebih cepat panas bumi. Jadi bumi itu tanah itu lebih cepat menerima panas dan lebih cepat melepas. Tanah itu lebih cepat menerima dan melepas. Tapi air itu sulit menerima dan sulit melepas, gitu loh. Jadi pada siang hari, pada siang hari kan bumi, tanah dengan air kan dipanasi oleh sinar matahari. Sifat tanah itu lebih cepat panas, air kurang cepat panas. Akhirnya ngapa? Bumi, tanah lebih cepat panas. Akibatnya apa? Tekanannya menjadi rendah, maka bergerak angin laut ke darat. Pada waktu malam, ya, tanah itu lebih cepat dingin dibanding air, gitu loh. Maka bergeraklah angin laut, angin yang bergerak dari darat ke laut itu pada malam hari. Jadi angin darat, ya. Kalau pagi itu adalah angin dari laut ke darat, jadi angin laut. Itu proses gitu. Konveksi paksa terjadi akibat adanya tambahan seperti peniupan atau pemompaan zat yang dipanaskan pada satu tempat. Contoh radiator mobil, pengering rambut, lemari es, itu konveksi paksa. Atau mungkin yang paling sederhana Anda dapatkan gini. Sewaktu Anda sedang minum, ya, panas, terus Anda pakai lambar. Terus Anda tiup. Pakai lambar atau kamu tiup. Berarti waktu Anda meniup minuman itu adalah konveksi paksa, gitu ya. Oke, kita aku. Sekarang kita bicarakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara yang hanya memiliki pancaran gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi ada pancaran gelombang elektromagnetik. Dirumuskan apa? G itu kalor atau bentuk energi, ya. E itu emisivitas. Ini delta, ya. Delta itu gini loh, ya. Ya. Ini delta. Satuan penetapan Stefan Boltzmann ini nggak perlu dihafalkan karena di soal mesti muncul, itu sudah diketahui. Kalau enggak mah ditanyakan, tapi bisa ditanyakan, biasanya diketahui. Memancarkan. Anda tahu misalkan api unggun itu panas, itu memancarkan. Memancarnya, ingat ya, kalau ini pada proses radiasi itu kan ada A-nya itu bukan merupakan luas lingkaran, bukan, karena lingkaran kan pada satu permukaan, tapi pada permukaan yang banyak, pada seluruhnya. Berarti untuk radiasi A-nya itu adalah luas luas bola, ya. Kan di tengah ke kemanapun, misalkan ada lampu panas kan memancar ke seluruh penjuru, kan bentuknya bola. Berarti A ini merupakan pada radiasi luas bola, ya anakku, bedakan. Nah, luas bola apa rumusnya? Anak-anakku cantik yang ganteng. Apa? Ayo. 4 pi r kuadrat. 4 pi r
kuadrat. Bagus ya, ini luasnya itu. Ya, ingat di situ. Udah. Nah, sudah ya. Tanya I ya. Itu intensitas perpindahan kalor. Nah, intensitas itu ini ya. Energi setiap satuan waktu, setiap satuan luas, itu yang dinamakan sebuah intensitas. Jadi energi setiap satuan waktu, setiap satuan luas, itu ya, dirumuskan I delta T pangkat 4 ya, itu udah ya, nanti itu di intensitas. Terus ini radiasi dipancarkan oleh seluruh benda yang memiliki suhu dan dipengaruhi oleh warna permukaan. Jadi radiasi terjadi apabila dia memiliki suhu. Contoh saya dan dipengaruhi oleh warna permukaan. Jadi warna dari pada permukaan itu sangat mempengaruhi dari besarnya radiasi, panasnya itu seberapa. Anda telah kita tahu di kompor itu bisa beberapa warna ya. Nah, Anda tahu warna pelangi itu apa? Merah, jingga, ya, miji kuning, hijau, biru, niu itu jadi satu ya. Nila sama ungu itu satu warna. Berarti ada 6 warna itu ya. Jadi yang merah ini panjang gelombangnya paling besar. Kalau panjang gelombang besar berarti energinya paling kecil gitu loh. Nanti kita pada soal kelas 12 nanti ada ya efek yang dipelajari. Sekarang kita bicarakan warna permukaan mempengaruhi nilai emisivitas benda. Nilai emisivitas benda antara simbolnya E itu ini lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari 1. Lebih kecil sama dengan ya 0, E lebih besar sama dengan 0, ya, lebih kecil sama dengan 1. Warna hitam memiliki nilai E sama dengan 1 yang merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik. Jadi kalau hitam, nah maka itu menyerapnya baik. Tapi ya pemancarnya juga baik, gitu loh. Jadi dia akan terus panas, itu kata pegang. Anda silahkan benda dicat hitam, itu akan menyerap, tapi juga dengan Anda pegang juga akan cepat panas, berarti menyerap dan memancarkan yang baik. Warna putih memiliki E sama dengan 0, yang penyerap dan pemancar kalor yang buruk. Oke. Ya, maka seragam di Indonesia itu supaya karena di daerah tropis bajunya berwarna putih karena biar E-nya sama dengan 0 itu. Jadi supaya tidak kepanasan itu ya. Terus Anda ketahui pernah dengar istilah benda hitam. Apakah itu benda hitam? Benda hitam itu suatu sifat cahaya bisa masuk, energi bisa masuk, tapi nggak bisa kembali di dalam suatu ruangan. Contohnya apa? Anda bicarakan di bawah mobil. Mobil waktu siang di parkir, itu cahaya matahari masuk melalui kaca mobil. Tapi mau balik dia sudah nggak bisa balik, mati lagi ke dalam, maka di dalam akan lebih panas. Terus awan ya, kalau Anda lihat pada banyak awan, sinar matahari masuk melalui awan menuju ke bumi, terus panas itu mantul lagi ke awan, tapi dikembalikan lagi oleh awan ke bumi, gitu loh. Berarti nggak balik lagi ke atas. Akibatnya apa? Akibatnya di bumi makin panas. Nah itu dinamakan benda hitam itu. Jadi benda hitam itu sifatnya dia bisa nyerap panas tapi nggak bisa mengembalikan, gitu loh. Oke, itulah
Pengertian benda hitam. Di benda hitam tidak harus berwarna hitam. Contoh peristiwa radiasi. Sinar matahari dapat memancarkan ke bumi karena radiasi. Itu kan radiasi itu karena punya suhu, pasti punya radiasi. Api unggun memancarkan panas secara radiasi. Panel surya di rumah kaca menyerap dari radiasi. Surya cell itu yang sering ada di lampu-lampu sekarang itu kan dia nggak ada kabel, itu ada lampunya, menangkap cahaya matahari, disimpan di baterai, sewaktu nanti malam lampunya nyala. Nah, itu surya cell itu yang menyerap sinar matahari, itu dirubah menjadi energi listrik, simpan ke baterai. Gitu ya anakku. Ya, pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian ya anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.